orang saya. Banyak. Makanya ada di dalam Alkitab yang lampu yang lilin disimpan di atas, maka semuanya akan terlihat. Mengakui dosa itu, saya mengakui. Mencuri, ya ini saya dulunya mencuri, jadi wanita malam. Semenjak saya mengikut Tuhan Yesus, pelan-pelan jadi stop. Jadi semenjak saya stop sekarang ini, yang nggak berbuat dosa lagi, jadilah iblis ngamuk-ngamuk. Ya, tunggu sebentar Kak Putra ya, bentar ya. Ya. Apalagi aku kasih tahu orang Kristen di sini juga. Saya artinya benar ini mantan Muslim atau yang benar itu yang saya kasih tahu, karena iman itu daging itu lemah. Jangan diturunkan lah teman-teman, biarin aja lah. Aduh. Moderator biar aja, maksudnya kan kita sama-sama harus seimbang. Iya, daging itu lemah, jadi roh itu kuat. Jadi roh itu mengikuti daging, jadi buat dosa. Tapi berarti Billy mengubah strategi lagi nih, nggak menginjili Tritunggal lagi, jadi menginjili orang Islam jadinya ini si Billy ini. Saya masih konsisten pada topik saya kepada orang-orang Tritunggal, karena kan saya sudah bilang kalau Muslim wajar salah, tapi kalau ngaku Kristen lalu salah, kurang ajar. Ya, ajarin Bu si Billy ini biar dia memberitakan Injil seperti ibu kepada agama Islam. Kasih tahu Bu sama si Billy, kasih tahu. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah saya terkuat. Kemarin kepala saya ini habis di tojok pakai pisau, darah-darah masih ada ini. Karena? Tapi ya karena kan sebelum tiga hari kemudian saya kan berdoa nih, kalau ada serangan, aduh, saya pikir ada serangan, tolong Tuhan tunjukin. Ternyata ada seseorang itu, saya ngelihat sesuatu ular di depan rumah. Nah, saya udah siap doa, ujung-ujungnya masih untung darah ini disetop di kepala saya, ada darahnya di dinding. Siapa yang serang Ibu? Yang nyerang ceritanya ya laki saya yang nyerang, karena dia kan dibawa ke gereja bandel, karena dia itu masih ngambang imannya, dan besok dianya berjanji mau ke gereja. Itu karena seorang mantan juga, dan dia itu bandar, dia itu pernah membunuh orang dulunya, seorang mantan pembunuhan. Jadi saya bilang ya, oh Tuhan Yesus, Engkau ngasih penjahat ini segitu besarnya ke saya, aku terima. Lihat kaki saya, kepala saya. Tapi di situ kepala saya ini darahnya kan muncul tuh. Jadi itu apa? Nutup gitu. Jadi darahnya stop. Ada darahnya semua. Kamu ketawa karena kamu belum dipilih sama Tuhan Yesus, belum dicobai sama iblis. Makanya setiap kamu dicobai maka kamu akan kuat. Mohon maaf Bu, ini menarik. Ini tadi nggak pernah ya merendahkan Katolik. Oke, sabar Bu. Ini ada yang mau bertanya sama Ibu. Silakan Putra, kamu bertanya apa? Kamu Muslim Kristen? Pencari kebenaran silakan. Pencari kebenaran Muslim atau Kristen? sekedar pencari kebenaran agama di belakang dulu ya. Oke, silakan. Kebetulan ada yang mau ditanyakan sama Ibu ini, karena tadi ada pernyataan bahwa dia ini pernah mati Mati suri kah atau mati suri? Ya. Kira-kira Ibu mati suri itu berapa lama itu Bu? 3 malam di kulkas. Kulkas? Iya. Siapa yang bawa masukkan ke 3 kulkas? hari 3 malam ya. Sakit. Kalau di luar negeri, rumah sakit dicek kita, kalau sudah mati dimasukin ke kulkas, dikasih nomor. Itu kayak masuk ke tempat itu Bang, pengawet jenazah. Iya. Gimana saya tahu matinya? Itu teman-teman saya semuanya yang menceritakan. Katanya dia itu
pelacuran gitu loh. Dia ini gelek-gelekin saya, pokoknya jelek semuanya. Aku pergi, roh saya aku pergi ke sana ke sini, main tembus saja. Semua pada ngejelek-jelekin saya. Saya percaya kalau saya itu mati. Dan Bunda Maria, kalau itu Bunda Maria pakai. Boleh saya lanjut lagi, Bunda? Silakan. Ya, tadi kan mati suri ya, Bunda. Dalam tidur itu katanya ketemu sama Tuhan, malaikat juga. Iya, gitu mungkin ya. Ya, malaikat juga. Namun kalau dalam agama itu ingin saya pertanyakan nih. Ingin saya pertanyakan, yang wajib dipertemukan sama Tuhan atau malaikat itu kecuali siapa? Apakah bisa manusia biasa itu dipertemukan? Karena saya juga pernah mati suri, lamanya 3 hari 2 malam ya. Jadi ini saya pertanyakan nih, karena di dalam tidur saya juga tidak ada yang mengatasnamakan bahwa dia Tuhan, bahwa dia malaikat ataupun dia siapa, ya. Jadi ingin saya pertanyakan, apakah setiap orang yang mati suri itu harus beda atau dikasih gambaran yang normal? Seperti ibu ini dipertemukan karena yang bisa layak bertemu Tuhan atau malaikat itu kecuali sederajat Tuhan. Ya. Berarti Bapak harus mati suri lagi minta supaya Yesus datang. Janganlah. Kamu salah, ketemu sama siapa? Iyalah, kalau sudah minta itu sudah masuk dalam itu kategori Paulus yang adalah penjahat, Paulus yang adalah pemberontak, bahkan lebih hancur lagi. Paulus itu dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus gimana? Enggak, aku mau tanya sama Bapak barusan. Ya, mungkin bisa jawab, kamu ketemu dengan siapa? Saya tadi bilang saya ketemu malaikat, ketemu Yesus, ketemu Bunda Maria. Bukan saya atas dipertemukan ini saya namanya ini saya namanya ini. Saya bilang berarti itu tafsiran ibu sendiri ya, bukan atas dasar pengakuan daripada dalam tidur. Dalam tidur ibu itu. Udah ketemu kok, lo nggak denger sih kupingnya didengar. Saya mati suri. Mati suri itu otomatis bukan mati di dalam rumah. Saya matinya di rumah sakit. Mati gara-gara apa? Karena santet itu tadinya. Santet dari mana? Dari orang Islam. Saya menghina. Siapa yang punya santet? Bisa minta dong disantet saya dulu. Oke. Saya ini. Ibu ini cerita beliau itu meninggal karena disantet orang. Disantet sama majikan. Tadinya itu majikan itu suka saya menghina dia. Saya nggak tahu kalau dia itu sakit hati. Itu mulut saya. Di Prapanca ini sudah membawa dogmanya karena Allahnya nggak pernah bisa ketemu sama manusia, jadi membatasi dia. Bang Femi ini di luar agama dulu. Jadi kalau dalam Kristen bisa seperti itu bagi kami, kalau di Islam nggak bisa ya. Maaf, di sini tidak ada pembahasan agama ya. Ini tentu Bang, tadi saya sudah sampaikan dikeluarkan agama karena kalau kita berbicara agama itu ribet jadinya nanti ya. Yang ada hanya bukannya perdamaian. Ya, karena nasihatin kita Kristen kok gimana sih lu? Ngapain lu nasihatin kita? Ini agama ya. Tadi saya sudah bahasakan dari pertama ya. Tolong dijauhkan agama yang kita pertanyakan. Jangan nasihatin kita Kristen ini kesaksian. Saya itu kesaksian bukan. Saya itu mati elang-elang di dalam rumah dan ketemu seseorang nggak jelas. Karena saya ketemu yang namanya Bunda Maria, saya tidak mengenal dia. Karena saya orang Islam. Dan ketemu Tuhan Yesus kecil. Dan datanglah foto-foto itu semua dan malak. Gimana datangnya waktu Bunda Maria melahirkan di kandang. Dan malak mata di situ. Jadi ibu kayak dikasih siluet cerita kelahiran Yesus itu. Iya. Jadi Tuhan Yesus gambaran Yesus datang lewat Bunda Maria. Iya, datang ke dalam hati saya. Jadi saya itu metok-metok ini kulkas. Jadi saya marah-marah ke polisi karena kan telanjang, otomatis kan. Saya bilang, kenapa kalian pada banyak ngelihat badan saya? Kalian mau apa? Mereka senyum. Tapi di situ itu rambut panjang. Ingat saya waktu mati kok suaranya sama. Jangan takut.
ada seseorang katanya itu mau datang 3 kali. Tapi waktu itu ibu belum kenal. Itu siapa yang dikasih perlihatkan ibu itu ibu belum tahu siapa. Belum kenal, cuma kok ini kok orang ini kok sayang banget sama saya, kok tahu apa perbuatan saya gitu loh. Kok dia membela saya. Ini hati saya begitu. Tapi namanya Dr. Daud. Nah, yang saya sudah bangkit itu. Terus ibu tahunya dari mana? Tiba-tiba tahu itu Yesus, Bunda Maria, dan malaikat itu? Saya diantar sama Tuhan Yesus ke gereja itu. Ternyata gereja itu dekat. Nah, jadi dan kaki saya itu diseret sama iblis. Berat banget. Tapi saya itu walaupun berat 2 jam jalannya, malahan 10 menit, berat 2 jam. Saya itu, katanya Tuhan Yesus, sedik nih asan maiti. Bahasa Indonesianya, percayalah, maka kamu tidak akan jatuh.